Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kesayangan kita, Dunia Hobi. Kali ini kita akan sedikit mereview ataupun memantau tentang reptil, guys. Di sini kita sudah berkunjung di rumahnya Mbah Wanto Goeng. Dan juga ada Kang Cipu, ya kan, dia akan apa ya, mempraktekkan bagaimana dia memberikan makan apa itu ular piton, guys. Nah, ular piton. Oke, terus ikuti konten kita ya. Yuk. Merinding, guys. Halo Kang Cipo, apa kabar? Alhamdulillah sehat selalu. Ini Kang Cipo, ini mau gimana ini? Nah ini Mas, ada satu merpati Jawa nih. Ini biasanya nih budaya di kandang kita ya Mas. Kalau ada merpati yang sekiranya tidak prospek, kita kasih makan ular. Oh gitu ya. Ngeri ini, juga ya. Ini cincinan resmi kita ya nih. Nah ini guys. 212 geng. 212 geng. Ini nggak masuk, kita kasih makan. Berarti ini afkir aja Mas ya? Afkir ini, afkir, walaupun ya? masih muda tapi afkir. Oh gitu ya. Biasanya afkir kan tua ya Mas. Iya. Ini kita kasih ya Mas. Ya oke. Lihat ini. Nah ini tidak ada niat sedikit pun penyiksaan ya, karena ini udah namanya hidup di dunia itu pasti akan mati juga. Yeah. Dan ini memang apa ya, ibaratnya dia itu makan ya, makannya ya seperti ini ya Mas ya. Jadi kita bisa tahu kalau kita kasih makan hidup itu, jadi cara ular untuk makan itu seperti ini Mas. Jadi dia strike atau menyergap mangsa terus melilit. Nah itu salah satu ciri-ciri ular piton. Nah ini ular piton. Ini jenis ular piton apa Mas? Ini reticulatus, tapi dia impor, bukan impor. Asli sini. Ini impor dari mana ini, Kang? Kalau ini impornya kurang paham, tapi udah ini Mas, apa namanya, udah ternakan, hasil ternak di sini. Oh ini hasil ternak ya? Iya, hasil ternak. Ini kira-kira usia berapa bulan atau berapa tahun? Ini kurang besar lebih banget ini ya? 3 tahun. 3 tahun. Nah ini pejantan kita ini. Ini cara merawatnya bagaimana ini, Kang Cipu? Kita kasih makan, karena kan ular itu dia punya sistem pencernaan yang cukup lama Mas. Jadi kurang lebih 2 minggu. 2 minggu pencernaan. Jadi dia habis makan, nanti 2 minggu dia baru pup atau keluar sisa makanan, atau yang tidak terserap sarinya dikeluarkan atau ampasnya. Makanya ini tadi ada ringnya ya. Kok nanti ada pertanyaan, loh itu dimakan sama ringnya? Oh iya betul. Iya. Nah, itu nanti ringnya juga keluar. Nanti keluar ya? Iya, menjadi kotoran. Tapi kan tetap utuh ya Mas ya? Tetap utuh. Makanya di sini segi kualitas ring juga diuji. Oh gitu ya. Kalau betul. Kalau ring yang biasa, maksudnya kecuali baja ketrok ya. Kalau baja ketrok kan nggak bisa hilang. Kalau yang sablon biasanya ada yang pudar hilang dan ada sing tetap bagus. Nah ini apa namanya, untuk cara perawatannya apakah hanya di kandang ini aja atau dimandikan atau gimana ini Kang Cipu? Nah kalau ular itu kan dia kan blood cool atau berdarah dingin ya Mas. Oh iya. Jadi dia itu membutuhkan air untuk menyetabilkan tubuhnya. Iya. Di saat dia kepanasan, dia pasti membutuhkan air untuk mendinginkan badan. Dan juga sebaliknya, di saat dia kedinginan, dia juga membutuhkan air untuk menghangatkan badan. Nah makanya kan tadi jenengan lihat ini ular lagi kita rendem. Iya kan? Iya. Ular lagi kita rendem karena yaitu buat menjaga keseimbangan suhu tubuhnya. Nah, ini kan jenis piton ya Kang ya? Iya. Ini apakah dia itu apa ya, sifatnya itu agresif menyerang atau
atau dia itu kalem-kalem aja gitu? Nah, sebenarnya jenis ular itu ada beberapa jenis ya, tapi kalau jenis piton ini dia cenderung kalau udah besar dia teritori. Jadi dia nggak berburu tapi menunggu mangsanya. Contohnya Rambo. Oh iya. Nah, ular sebesar ya, ular sebesar itu dia nggak akan berburu tapi menunggu mangsa. Nah, ular seperti ini pun apapun jenis ular, dia nggak akan menyerang kalau tidak merasa terancam. Apapun itu, entah itu berbisa atau tidak, dia tidak akan menyerang kalau tidak merasa terancam. Justru malah cenderung ular itu lari kalau melihat manusia. Memang sifat alaminya seperti itu sifat ya? Sifat alami, apapun ular, jenis apapun, kecuali ular hijau ekor merah atau ular-ular viper ya, itu cenderung dia kalau ada orang diam, semakin dekat tinggal dia gigit. Makanya lebih bahaya itu viper, entah itu viper pohon, viper tanah sama aja. Ini teman-teman bisa dilihat ini besar sekali ini. Ini ternyata halus ya Mas ya? Iya, halus banget. Halus teman-teman. Ternyata halus, ini enggak kasar. Jadi dia melindungi diri dengan mempunyai kelebihan kekuatan ya dengan cara melilit seperti ini. Tapi ini cantik sekali teman-teman ini. Ada apa ya? Istilahnya ini ada beberapa kombinasi warna yang cantik sekali ini. Dan ada seperti batik-batiknya juga. Dan ini terlihat kayak ini loh Mas, apa ya? Itu ya. Pelangi. Ada pelangi ya. Pembiasan cahaya yang jatuh di kulitnya ini menimbulkan warna. Mungkin ini antiknya di sini ya. Iya, cantiknya cantik piton itu di situ. Ini panjang kurang lebih berapa ini, Mas? Ini kurang lebih 3 meter. 3 meter ya. Umur 3 tahun ya. Umur 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Itu kalau di alam besarnya segini bisa sampai 3,5 sampai 4 meter. Di alam. Karena kalau di alam dia kan banyak bergerak. Kalau di kandang dia hanya diam, menunggu makan, nanti mencerna, makan lagi gitu. 2 minggu sekali siklusnya sih. Jadi tidak semua ular itu berbisa loh Mas. Tidak semua berbisa ya? Tidak semua ular berbisa, contohnya ular piton ini dia tidak berbisa, cuman dia kekuatannya bukan dari bisanya tapi dari lilitannya. Dan tidak semua ular berbahaya. Contohnya ular kalau udah jinak sama kita juga akan jinak, tapi kalau ular galak sama siapapun galak. Nah ini teman-teman ya, jadi ular itu akan menyerang itu ketika dia merasa terancam gitu ya. Kemudian dia itu sifatnya teritori ya Mas ya, mempertahankan wilayah gitu. Nah kita itu kadang biasanya memang ketika kita melihat ular kita itu keburu takut. Sehingga apa? Sehingga kita itu cenderung membunuh ya Mas ya. Iya, cenderung. Kita itu sudah ketakutan, akhirnya kita cenderung untuk membunuh dan akhirnya punah. Nah padahal ini ular ini sebenarnya kan ada manfaatnya ya Mas ya. Di lingkungan itu sebenarnya ada manfaatnya ya Mas ya. Karena semua makhluk itu termasuk dalam rantai makanan dan semua makhluk itu termasuk dalam rantai makanan, khususnya ular. Yang disebut teritori tadi dalam hal mungkin ada yang salah persepsi di rumah tadi ya. Bahwa ular ini teritori berarti menempati satu tempat. Oh tidak, ular itu dia seperti musafir. Nah dia jalan terus untuk mencari makan, tidak menempati satu tempat yang sama. Nah jadi dia jalan. Bisa ini ular di Kebumen 2 minggu kemudian bisa sampai Purworejo, bisa sampai gitu Magelang dan muter terus dia. Untuk mencari makan. Di saat di sini nggak ada makan dia bakal mencari makan. Nah untuk ular segede ini manfaatnya itu ya Mas, ya nggak ular ini doang sih, ular-ular yang ada di sekitar kita. Nah dari ribuan jenis ular itu hanya beberapa saja yang berbisa, kurang dari 10 spesies. Kalau di Jawa Tengah ini kurang dari 10 spesies yang berbahaya atau berbisa, yang ratusan bahkan ribuan lain itu tidak berbahaya. Makanya dari itu kalau ketemu ular jangan langsung dibunuh gitu ya. Kita lihat kalau kita bisa mengamati ular itu manfaatnya gede banget. Contohnya buat petani, dia juga salah satu predator tikus paling utama. Iya, betul. Tidak hanya tikus, bagi piton-piton yang ada di pohon, ular-ular pohon, dia juga membasmi hama tupai juga.
Oh iya betul, iya. Burung pipit juga. Hmm. Nah, jadi kalau ular dibunuh, siapa yang mau makan tikus? Iya, Ayo. iya betul. Ya, kalau yang makan tikus manusia, nggak ada yang mungkin mau kalau di sini Iya, ya. iya. Kalau mungkin Di daerah lain mungkin daerah lain ada, kalau di Ada. sini nggak ada. Iya. Nah, apa juga mau makan tikus tiap hari? Nah, betul. Tiap hari jaga di persawahan, di perkebunan. Istilahnya manusia disuruh tongkrong ada tikus saut makan, nggak ada yang mau. Makanya Tuhan menciptakan sebuah makhluk yang namanya ular ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam kita. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika kita menemukan ular dimanapun, satu wajib waspada ya Mas ya. Yes. Tetap wajib waspada. Tapi bukan berarti kita harus membunuhnya. Betul. Karena apa? Karena akan mengganggu keseimbangan ekosistem di alam ya Mas ya. Betul. Nah dan juga sebenarnya ini adalah apa ya? Dia itu kan karnivora ya Mas ya. Dan dia memakan hama, khususnya bagi para petani itu sangat-sangat bermanfaat tentunya. Nah ini Mas, ini kalau misalkan jenis-jenis seperti ini sebenarnya ada berapa macam sih Mas? Banyak Mas, kalau jenis piton Khusus sendiri, piton ya? khusus piton aja, piton reticulatus itu udah terbagi banyak banget. Oh. Ada dwarf, terus ada tiger yang di depan, ada normal, ada albino dan lain-lain. Bahkan jenis piton sendiri pun ada piton reticulatus, anaconda. Iya. Terus apa namanya? Piton pohon atau green tea piton itu dari Papua ada, terus ball piton. Banyak banget. Kalau di semua muka bumi ini piton banyak banget jenisnya. Nah ini teman-teman, ini pembelajaran bagi kita bahwa kita tetap harus menjaga apa namanya kelestarian daripada ular-ular. Ya. Jadi jangan sampai punah ya kan, seperti Kang Cipo ini ya kan salah satunya ya. Nah, ini luar biasa. Dan satu lagi Mas ini ya, jarang banget ular itu, apalagi ular kobra, jangan takut ya. Ular kobra. Iya benar. Ular Gimana kobra itu jarang banget menggigit manusia di alam. Oh gitu ya? Di alam. Karena contoh ular kobra itu di saat dia ada manusia atau ada predatornya, dia kalau merasa terganggu langsung menegakkan badannya dan melebarkan tedungnya. Seperti inilah. Nih. Wah ini ya. Seperti ini ya. Ini perutnya gede jadi kelihatan lebar banget ya. Jadi melebarkan tedungnya dan mengeluarkan bunyi atau bos gitu. Iya. Di saat itu orang pasti tahu, oh itu ada ular kobra. Orang yang dilakukan kalau orang normal lihat ular pasti lari ya. Iya. Pasti lari, dan ular kobra itu jarang banget menggigit manusia di alam. Kecuali terdesak dia keinjak. Yang bahaya itu malah seperti welang-weling, ular hijau ekor merah. Iya. Nih kalau yang di daerah Jawa Tengah, Kebumen, Kekulen itu biasanya ular jedor, ranjau darat, itu yang bahaya. Karena apa? Di saat dia mau menyerang tidak mengasih aba-aba gitu. Oh gitu ya? Iya. Makanya wajib kalau kita mau, nih bagi pecinta yang suka mancing juga ya Mas. Iya. Karena ada ular viper bakau juga. Jadi pakai lengan panjang, pakai topi, kalau bisa ini leher juga ketutupan juga, celana panjang dan sepatu boot. Itu ular mematikan juga Mas? Sangat mematikan. Wah, itu teman-teman, kemarin kita konten mancing ya. Lah itu ini ada masukan luar biasa ya. Jadi kadang kita itu mancing di kali memang ya seadanya Mas. Kadang kita bahkan menemukan ular pun kita nggak tahu ini bahaya atau tidak. Alangkah baiknya daripada kita membunuhnya, lebih baiknya kita menyingkir saja. Oh iya Mas, ini proses makannya memang seperti ini. Jadi dia itu melilit kemudian ditinggal dulu atau langsung di... Nah itu kan kepalanya geleng-geleng, itu lagi mencari kepalanya Mas. Oh. Jadi ular biasanya makan dari kepalanya. Di saat kepalanya masuk, dia akan masuk semua. Itu kan kalau dilihat kan kepalanya sama burung darahnya kan lebih besar burung darahnya ya Mas? Iya betul. Nah jangan salah, ular piton atau sejenis piton dan lainnya itu kadang memang dia bisa makan 4 kali lipat dari besar kepalanya. Oh. Jadi rahangnya itu bisa membelah yang di bawah itu, sehingga makanan yang besar pun bisa masuk. Nah ini teman-teman, ini juga ada ini. Tuh, itu dwarf itu. Dwarf ya. Piton terpendek terkecil. Ini berapa tahun ini Mas? Sama Mas. 3 tahun ya. Iya. Yati itu lagi mencari
makanannya, jangan sampai kita di strike juga Iya, iya. kita makanannya. Hati-hati guys.